Oke, kita masuk ke perkuliahan hari ini itu terkait dengan penginderaan jauh. Sebelumnya kalian juga sudah menggunakan yang nama tools penginderaan jauh ini. Di antaranya kemarin yang tugas terkait dengan digitasi itu adalah dalam rangka kalian memanfaatkan penginderaan jauh, karena kita kan dari awal sudah saya bilang kita bagi dua tugas sebelum UTS itu untuk teretris, kemudian yang kedua adalah fotogrametri. Fotogrametri tidak akan terlepas dari yang namanya penginderaan jauh, yang namanya interpretasi citra. Yang nggak bisa absen, ini mohon maaf Pak, jaringan Wisnu susah. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, yang nggak bisa absen masuk ke kelas Google Classroom, silakan mereka absen lagi di chat online sekarang, ya, sebutkan namanya saja. Nanti sebagai backup ketika kalian tidak bisa masuk ke Google Classroom. Nah, penginderaan jauh itu apa sebenarnya? Penginderaan jauh itu cuman ilmu, ya, ilmu bisa jadi ilmu atau teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh informasi terkait dengan objek, tentang kewilayahan, fenomena, dan penggunaan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung. Jadi ketika kita tidak melakukan kontak langsung terkait dengan objek tersebut, terkait dengan lokasi penelitian kita, observasi kita, dan itu yang merupakan bagian kajian kita, itu dikatakan sebagai penginderaan jauh atau melihat jarak jauh gitu ya. Suara saya terputus-putus ya? Kenapa ya? Jaringan saya nggak stabil kah? Oke, sebentar minta bantuan lagi. Ya, kalau suaranya terputus-putus nanti mungkin seperti biasa ada dokumen kuliah kita, bisa kalian lihat ulang kalau yang mau melihat. Nah, saya lanjut. Jadi penginderaan jauh adalah pemanfaatan ilmu teknologi untuk memperoleh informasi terkait dengan objek kewilayahan dan atau jadi fenomena. Seperti fenomena itu kemarin ada titik api ya, itu kan fenomena ya, titik api. Kemudian terkait dengan perubahan iklim itu juga fenomena, tanpa harus kita kontak langsung dengan lokasinya, dengan wilayah yang dikaji ataupun objek yang dikaji. Itulah skop penginderaan jauh. Kemudian di dalam penginderaan jauh itu sebenarnya yang dimanfaatkan adalah terkait dengan spektrum elektromagnetik. Kita di SMA mungkin sudah belajar fisika terkait dengan gelombang tampak ya. Gelombang tampak yang bisa kita adopsi, kemudian kita olah, kemudian kita interpretasi untuk kebutuhan sesuai dengan keilmuan masing-masing ya. Karena di dalam penginderaan jauh ini tidak hanya kita yang make, tapi seluruh keilmuan bisa make di sini. Nah, ini yang dimaksud ya. Kita fokus kepada ini ada WhatsApp apa ya. Kita fokus ke yang gelombang tampak ini, RGB ini, yang sering sekali kita lihat adalah yang RGB ini, gelombang tampak. Setiap gambar itu yang kita lihat itu terdiri atas 3 gelombang, gelombang merah, gelombang biru, dan gelombang hijau. Makanya kita bisa melihat. Kemudian yang ini adalah pelengkapnya di gelombang tampak. Oke, ternyata jaringan saya juga nggak stabil. Halo semuanya? Ya Pak, kedengaran Pak. Masih kedengaran ya? Barusan punya saya putus. Oke Pak, udah jelas Pak. Oh, udah Pak, udah jelas Pak. Udah jelas ya? Oke. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi yang kita manfaatkan adalah kalau penginderaan jauh nanti ada dibagi 2, tapi sebelum ke sana sebenarnya kita memanfaatkan gelombang pantulan ya. Kita melihat juga kan sebenarnya yang dibaca itu gelombang. Ketika ada gelombang yang diterima dari radiasi matahari terhadap objek ya, kita sebut ini tanaman ini objek, semuanya yang di bumi ini objek. Ini ada 3 hal yang dia ambil, itu cahaya atau gelombang mencapai ke objeknya, kemudian ada yang ditransmisikan, ya ditransmisikan itu diambil sebagian atau dibelokkan sebagian, kemudian ini ada yang diserap oleh target, ya,
kemudian ada yang dipantulkan. Nah, gelombang yang dipantulkan ini oleh objek inilah yang menjadi acuan ketika kita melakukan analisis penginderaan jauh, khususnya untuk citra satelit. Ya, gelombang pantulan inilah yang mau diolah menjadi objek observasi kita. Misalnya kita mau melakukan tutupan lahan. Ketika kita menggunakan citra dengan resolusi tinggi, mungkin akan nampak kenampakannya seperti ini jalan, ini rumput, ya, kemudian ada batas jalan. Tapi kalau kita menggunakan citra resolusi rendah, itu tidak akan nampak yang seperti ini. Nampaknya hanya warna. Tapi dari warna itulah yang kita interpretasikan, oh ini adalah pemukiman, ini adalah vegetasi, ya mungkin vegetasinya bisa jadi hutan, semak belukar, dan seterusnya. Dari gelombang pantulan ini. Gelombang pantulan ini nanti akan didefinisikan ke dalam baris angka, ya, yang kita sebut dengan digital number. Digital number itu nanti yang berisikan nilai 0101 tapi diinterpretasikan menjadi angka sesuai dengan bitnya. Nah, bit itulah nanti yang kita bedakan, oh nilainya misalkan 1 sampai 2 ini adalah air, 2 sampai 3 ini tanaman, 3 sampai 4 ini apa gitu. Itu nanti yang akan diinterpretasikan. Nah, selanjutnya ini komponen dalam penginderaan jauh. Mungkin kalian bisa, saya hanya mengantarkan ulasan saja, kalian bisa lebih jauh lagi mencari materinya nantinya, ya. Karena nanti akan saya berikan tugas review, karena dari beberapa tugas yang kemarin menggunakan tools, banyak yang terkendala. Jadi ini di perkuliahan kita yang terakhir, nanti saya berikan tugas terkait dengan review. Komponen penginderaan jauh itu ada sumber tenaga. Sumber tenaganya bisa jadi dari matahari, atau dia menciptakan tenaganya sendiri, ya, seperti radar nanti. Kalau radar itu dia membuat sumber energinya sendiri, karena tidak memanfaatkan matahari. Matahari hanya untuk melihat kenampakannya saja. Kadang tidak ada sama sekali, di daerah gelap pun jadi. Kemudian atmosfer, ini adalah bagian dari penginderaan jauh. Interpretasi antara tenaga dengan objek, ya. Tenaga dengan objek ini ada nilainya sendiri, dan itu ada hitung-hitungannya sendiri. Kemudian ada sensor. Sensor itu adalah sensor yang dibawa oleh misalkan satelit, sensor yang dibawa satelit. Sedangkan wahana ini adalah alat yang membawa sensornya ini. Wahananya bisa jadi pesawat, bisa jadi helikopter, atau drone sekarang, atau dengan satelit. Itu adalah wahananya namanya. Sedangkan sensor itu adalah alat yang dipakai untuk membaca pantulan gelombangnya, yang nanti akan diproses, dikembalikan ke stasiun bumi, kemudian dibentuk dalam beberapa band, saluran-saluran, yang saluran itu mendefinisikan objek tertentu. Misalkan band 1 itu adalah band yang bersaluran blue, itu fokusnya untuk perairan. Band 2 untuk yang hijau, dan band 3 yang merah, hijau dan merah sama-sama untuk menyerap vegetasi, lebih kuat untuk vegetasi, dan seterusnya nanti pemanfaatannya seperti apa. Terus perolehan data, ya, perolehan data tadi sekalian sudah diceritakan, dia memperoleh datanya itu, jadi dari radiasi yang diterima, kemudian terjadi pantulan itu akan diambil oleh satelit dan sensor akan mengirimkan data ke bumi, ke stasiun buminya. Di bumi akan dilakukan pengolahan data yang dibentuk menjadi citra satelit dalam beberapa kanal, beberapa saluran, beberapa band. Nah, dari beberapa band itulah baru bisa pengguna data memakainya. Oke, semua satelit itu prosesnya sama, seperti itu juga semuanya. Selanjutnya, ini seperti ini contohnya aja, ini ada sifat pantulan dari permukaan bumi. Misalkan untuk air, ya, pantulannya hanya di sekitar sini. Dia lebih rendah nilainya. Ini adalah panjang gelombang, ini adalah persen pantulan, ya. Yang paling tinggi adalah ketika vegetasi. Vegetasi ini nilainya tinggi, ya. Keduanya tanah, karena tanah dia sama-sama bisa memantulkan yang cukup tinggi, apalagi kalau bangunan. Bangunan itu lebih tinggi lagi kalau di sini ada bangunan. Nah, oke. Jenis ini masuk ke jenis sensor dan bagaimana merekam. Nah, jadi sudah tadi cerita terkait dengan sumber energi. Sumber energi ketika
satelit itu memanfaatkan energi radiasi matahari, maka satelit itu disebut dengan satelit pasif. Karena dia hanya menerima pantulan yang dari matahari. Pantulan dari matahari ke objek, pantulannya dimanfaatkan, itu adalah satelit yang pasif. Satelit pasif itu banyak sekali contohnya. Semua satelit yang membaca tentang kenampakan bumi itu kebanyakan satelit pasif. Satelit radar hanya beberapa, karena satelit radar ini cukup mahal kalau kita membeli citranya, dan mengolahnya cukup ribet. Tapi sangat detail kalau kita menggunakan citra radar. Itu disebut dengan metode aktif, karena dia dengan memanfaatkan energinya sendiri, karena memancarkan gelombang ke permukaan bumi, misalkan untuk batimetri atau elevasi atau untuk panas, dia akan memancarkan sinar sendiri. Di kondisi gelap pun nggak masalah, karena dia memiliki sumber energi sendiri. Tapi beda halnya dengan satelit-satelit misalkan Landsat, kemudian MODIS, kemudian NOAA, ya NOAA itu untuk yang cuaca ya, itu satelit pasif, ya. Dan juga satelit pasif itu bukan satelit. Metode misalnya kayak foto drone juga dia pasif ya, karena dia mengandalkan pantulan dari matahari. Ketika tidak ada matahari, maka objek drone hanya gelap, tidak ada objek. Makanya dia disebut pasif juga, karena dia tidak memunculkan radar. Kecuali drone-nya diganti dengan sensor yang memiliki sumber energi sendiri, misalnya dengan memanfaatkan kamera termal. Ya, kamera termal dia akan bisa menghasilkan posisi di mana orang berada walaupun dalam kondisi gelap. Itu diganti. Nah, kemudian bicara dengan metode perekaman di dalam penginderaan jauh secara umum dibagi menjadi dua, ada yang fotografik, ada non-fotografik. Bedanya adalah fotografik itu dia terkait dengan proses kimiawi. Jadi masih ingat dulu mungkin kalau mencuci foto, kan orang harus masuk di ruangan gelap, kemudian cuci, kemudian ada beberapa cairan yang dipakai sehingga menghasilkan foto yang bagus, nampak. Nah, itulah proses foto dulu ketika masih fotografik. Nah, fotografik itu contohnya yaitu kamera kita, kamera HP kita, kamera SLR, kamera yang biasa kita pakai, itu semuanya fotografik. Karena di fotografik pun dia tidak bisa menghasilkan lebih dari 3 gelombang. Rata-rata pasti menghasilkan 3 gelombang saja, yaitu gelombang untuk gelombang tampak kita, RGB. Ya. Bedanya dengan yang non-fotografik atau elektronik, itu contohnya adalah scanner. Ya. Misalkan scanner kita. Scanner itu bukan fotografik, tapi non-fotografik. Dia menggunakan elektronik. Sehingga bedanya antara kedua hal ini adalah terkait dengan titik terkecil yang dihasilkan. Kalau semuanya fotografik, itu sifatnya dot pitch. Dot pitch itu satu dot itu adalah satu gelombangnya. Bisa jadi dotnya untuk gelombang hijau saja, gelombang biru saja, atau gelombang merah. Itu dot pitch. Tapi kalau kita ini namakan pixel, ya kemarin saya kenalkan pixel itu apa. Pixel ID, misalnya pixel untuk gambar ketika sudah di-scan. Misalkan kalian menggambar dengan kalkir, kemudian kalian scan, di sana tidak akan nampak lagi yang mana dotnya. Yang akan nampak hanya pixel. Itu proses konversi dari fotografi ke elektronik. Tapi sama-sama disebut gambar di sana. Cuman metode pengambilannya beda. Nah, inilah yang banyak dikaji ketika kita menggunakan non-fotografik atau elektronik. Nah, kemudian wahana. Wahana yang digunakan tadi sudah diceritakan, wahana bisa jadi dengan mobil kren, misalnya dengan kren membawa kamera di atasnya, kemudian diambil gambarnya, liputan tempat lokasi kerja, itu juga dengan wahana yang digunakan untuk pengambilan data kewilayahan, atau dengan helikopter, atau dengan pesawat, balon udara, roket, dan satelit. Itu wahana. Sedangkan sensor yang dibawa, tergantung mau sensor apa gitu. Kalau cuma untuk selfie, ya sensor untuk membuat gambar nampak aja, gambar true color, dia istilahnya ada true color, nanti ada namanya pankromatik. Nah, kalau semuanya true color itu pasti yang dia pakai adalah yang true color itu RGB. Nanti di dalam mungkin di TPP lebih lanjut lagi terkait dengan pengolahan citra digital, akan lebih mengenal apa yang itu
RGB, karena di sana dibahasanya RGB. Tapi kalau di dalam spasial itu tidak hanya RGB, banyak satelitnya yang mau dibahas, banyak gelombangnya gitu, salurannya banyak lagi. Data inderaja secara umum dibagi menjadi 3, ada namanya foto udara, ada foto satelit, ada foto radar. Nah, foto udara itu pasti yang di bawah atmosfer lah semuanya. Tapi kalau sudah namanya satelit berarti di luar atmosfer. Nah, kemudian kalau radar bisa di dalam atmosfer ataupun di luar atmosfer radar. Tergantung dia kalau mampu menciptakan sumber energi sendiri berarti itu disebut dengan radar. Kalau dia tidak menciptakan energi sendiri itu bukan radar tapi masih satelit, citra satelit biasa. Foto udara, kalian sudah kenal yang sekarang namanya drone. Kalau balon udara ini udah sangat jarang. Pesawat udara pun sekarang dalam bentuk drone tanpa awak untuk mengambil foto udaranya. Nah, sedangkan citra satelit ini banyak nanti kalian mengenal. Ini contohnya ya. Ini saya ambil di lokasinya di Pagadih, ya di Pagadih Agam sana. Nagari Pagadih. Ini lokasi pengambilan drone 2018. Ini saya bandingkan dengan citra satelit yang saya ambil dari Google Earth. Saya nggak tahu, lupa saya ngelihat ini tahun berapanya. Ini contohnya ini sawah yang ini sawah yang ini. Ini sudah ada jalan yang naik ke atas ini. Ini jalan naik ke atas ini yang ini nih. Yang ini sudah jadi. Ini jalannya nggak kenapa. Ini contohnya perbedaan antara foto udara dengan citra satelit terkait dengan namanya resolusi. Nah, kemudian citra satelit. Apa itu citra satelit? Ya, citra satelit mungkin ya dibagi dua lah secara umumnya. Ada citra satelit yang digunakan untuk cuaca, ada yang untuk sumber daya alam atau permukaan bumi. Kalau yang untuk cuaca itu untuk prediksi ya cuaca ya, misalkan untuk penerbangan pesawat, kemudian ketika kita mau melakukan aktivitas di luar ada prediksi cuaca, itu menggunakan satelit. Di antaranya ada satelit namanya NOAA, ada GOES, ada TIROS, ada Himawari dan lain-lain. Ini citranya kalian bisa melihat lah nanti bagaimana bentuk citra satelit. Nah, sedangkan untuk sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, ada resolusi rendah dan ada resolusi tinggi. Yang dikatakan resolusi rendah di sini baru hanya terbatas resolusi spasial. Nanti kita bicara resolusi, banyak tipe resolusi. Ini dibedakan atas resolusi spasial. Yang dikatakan resolusi rendah itu ketika resolusinya di atas 10 meter. Maksudnya pixel ID-nya 10 kali 10. Ketika 10 kali 10 ke bawah itu bisa kita sebut dengan resolusi tinggi. Ini salah ketik nih. Saya ketiknya harusnya resolusi tinggi, resolusi rendah. Nah, ini salah ketik ini. Nah, saya ganti. Mumpung kelihatan. Mana tadi? Ini resolusi tinggi, kok rendah-rendah. Tinggi. Nah, jadi di resolusi rendah itu kurang dari 10 meter persegi, kalau ini lebih dari 10 meter persegi. Maksudnya ukuran pixel ID-nya. Karena kita membayangkannya seperti ini. Ketika dibilang resolusinya 10 kali 10 meter, berarti objek yang 10 kali 10 meter lah yang terbaca agak detail. Jadi ketika rumah kita ukurannya 20 kali 10, ya itu besar kali ya, itu nggak nampak harusnya. Nampaknya hanya bercak dot saja, bercak titik. Tapi kalau seumpamanya kita menggunakan resolusi tinggi, itu bisa sampai 1 meter kali 1 meter, bahkan ada yang 0,5 kali 0,5 atau 1 cm kali 1 cm. Ada lagi nanti kalau semuanya radar, itu lebih ekstrim lagi, mili kali mili. Kalau menggunakan sumber energi sendiri. Contohnya Landsat. Landsat ini udah beberapa kali melakukan ekspedisi ya, dari tahun yang paling bahla, mungkin tahun 80 atau 60-an, sampai sekarang dari Landsat TM yang hanya memiliki 4 band, sekarang sudah menjadi 12 band. Apa itu band? Band itu sensor yang dibawanya. Ya, sensor yang dibawanya. Ketika bilang 4 band, berarti sensor umum itu yang RGB. RGB itu pasti dibawa. Satu lagi biasanya pangkromatik, kalau nggak pangkromatik terkait dengan infrared atau suhu. Itu yang biasanya dibawanya. Yang umum pasti akan ada 4 ini. Spot
pun seperti itu juga, tapi spot itu lebih sedikit saluran sensor yang dibawanya, master dan lain-lain. Kalian nanti bisa minta untuk mencari seperti ini. Resolusi spasial tinggi ada di antaranya GA, kemudian World View, kemudian QuickBird, Konos, dan lain-lain. Ini pasti resolusinya di bawah 10 kali 10 meter, atau bahkan lebih kecil dari 5 atau 2 meter atau 1 meter. Kalian nanti saya minta untuk mencari terkait dengan referensi ini. Nah, karakteristik citra satelit itu ada namanya karakteristik citra satelit dengan resolusi spasial. Jadi sudah saya sampaikan, resolusi spasial maksudnya itu ukuran piksel terkecil yang bisa direkam dari alat tersebut. Kalau kamera kita ya, kamera HP, itu kan ada biasanya megapiksel. Megapiksel itu maksudnya objek terkecil. Piksel itu kan, piksel itu apa namanya? Piksel itu ukuran apanya? Ukuran petaknya. Kemudian angka di depannya berarti banyaknya piksel yang dia masukkan. Ya, banyaknya piksel yang dia masukkan. Kalau semuanya bilangnya 3 megapiksel, nah, berarti ada 30.000 ya, 30.000 titik piksel yang di dalam satu petakan. Berarti semakin kecil dia. Nah, kalau di dalam spasial dia langsung dikatakan ukuran resolusi spasialnya misalkan kayak Landsat. Landsat itu paling rendah hanya 30 kali 30 meter. Jadi 30 kali 30 meter, ya mungkin rumah nampak, tapi ketika kita zoom, dia nggak nampak. Kalau yang di dalam Google Earth, itu kebanyakan paling rendah yang dia pakai, ada juga Landsat, sebagian Landsat, tapi kalau yang kita nampak itu World View atau Iconos kebanyakan, yang dalam Google Earth. Jadi nampak di dalamnya. Kemudian resolusi spektral. Resolusi spektral itu maksudnya adalah banyaknya band, banyaknya kanal, banyaknya sensor gelombang yang dibawa oleh satelit. Yang tadi sudah saya bilang, Landsat awal diluncurkan hanya 4, kemudian nambah 5, 6, sampai dengan 12, Landsat 8. Kalau Landsat 7 itu masih 8 bandnya, kalau Landsat 8 itu udah 12 bandnya. Ya, kalian nanti bisa pelajari sendiri band itu apa. Maksudnya band itu panjang gelombang yang dia bawa. Jadi satu sensor itu memiliki satu gelombang karena kita bermainnya dengan elektromagnetik. Ada lagi resolusi radiometrik. Sebenarnya resolusi radiometrik ini terkait dengan berapa bit ya. Kita kenal dengan bit. Kalau di dalam laptop itu kan ada bit. Berapa bit apa namanya? Berapa bit yang satu ininya, satu kanalnya itu berapa bit. Itu terkait dengan resolusi resolusi radiometrik. Tapi ini jarang dibahas oleh orang. Yang sering dibahas adalah yang 3 ini. Spasial, spektral, dan temporal. Resolusi radiometrik kebanyakan 8 bit per saluran. Biasanya secara umum itu semuanya, semua satelit kebanyakan itu. Kecuali kalau ingin detail, baru ditingkatkan lagi. Ada lagi resolusi temporal. Resolusi temporal itu maksudnya berapa lama waktu satelit itu mengelilingi bumi sampai ke titik yang tersebut, titik sama. Misalnya mengambil gambar citra di Kota Padang. Nah, untuk mencapai ke Kota Padang lagi dari ininya, orbitnya, itu berapa lama orbitnya itu untuk mencapai satu titik Kota Padang ini lagi. Itu namanya resolusi temporal. Misalnya kayak Landsat itu resolusi temporalnya 18 sampai 20 hari. Jadi untuk mencapai titik tersebut, kembali lagi ke titik semula, ke titik awal pengambilan data, itu 18 sampai 20 hari. Makanya citra Landsat bisa kita manfaatkan 1 bulan 2 kali. Kalau semuanya kita mau menganalisis temporal, misalkan perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun, ya dengan citra Landsat itu, tapi citra Landsat orbitnya 2 kali dalam 1 bulan. Karena resolusi temporalnya ini hanya 18 sampai 20 kali. Itu bisa kalian telusuri lagi. Selanjutnya, bagaimana proses interpretasi itu terjadi? Nah, ini kemarin kalian sudah coba menginterpretasi dengan kondisi citra yang nampak. Maksudnya dengan kondisi citra yang resolusinya tinggi. Kalian belum melihat bagaimana resolusinya yang rendah.
Ini contoh resolusi tinggi kan di sini nampak ya. Ini ada rumah-rumah ini, bisa kita digitasi rumah-rumahnya. Karena ini tipe resolusi citra yang tinggi. Ya, tipenya apa? Sebenarnya kalau sudah elektronik seperti ini kita agak susah mendefinisikan tipe citranya apa. Ketika kita hanya udah pemakai kedua atau ketiga atau keempat dari citra tersebut. Karena si resolusi spasial itu kita bisa manipulasi, ya, manipulasi walaupun citra Landsat dibilang adalah acuannya resolusi spasialnya 30 kali 30 meter, itu kita bisa perkecil jadi 1 meter kali 1 meter. Bagaimana caranya? Ya dengan cara menggunakan ArcGIS ini, dengan menggunakan tools. Maka sangat mudah untuk memanipulasi terkait dengan data-data yang ada. Nah, jadi kalau kita sudah penerima kedua, ketiga, keempat, ya kita nggak bisa tahu itu citranya apa. Sama halnya kita menggunakan download citra dari Google. Kita nggak tahu itu citranya jenisnya apa. Apakah dia Iconos, apakah Quickbird, apakah Spot. Kita nggak tahu sebenarnya. Cuman dari beberapa karakteristik, oh misalkan, oh ini berarti bisa digolongkan menjadi Iconos ini. Karena dia hanya 5 meter kali 5 meter. Tapi kalau sudah 1 meter kali 1 meter, oh itu Quickbird itu. Sampai 1 meter kali 1 meter. Ada motor di bawah itu sangat nampak motor ketika kita zoom citranya. Nah, proses interpretasi digital penafsiran data inderaja dengan menggunakan perangkat komputer ya ini pastinya mengerti komputer, kemudian ada tools aplikasi yang digunakan. Interpretasi secara visual ya. Dia interpretasi itu sebenarnya nanti saya kenalkan ada namanya interpretasi itu interpretasi secara terbimbing dan interpretasi tidak terbimbing, supervised, unsupervised. Ketika kita melakukan unsupervised, kita tidak memberikan instruksi apa-apa, tidak membimbing terhadap aplikasi bahwasanya lokasi ini misalkan lokasi yang warnanya merah. Lokasi warnanya merah itu adalah pemukiman, sedangkan yang agak kebiru-biruan terang itu sawah. Kita tidak membedakan itu. Itu cara menggunakan metode namanya unsupervised. Ketika kita supervise, berarti kita melakukan bimbingan terhadap aplikasi. Oh, yang ini nih contoh sampelnya untuk sawah. Ini contoh sampel untuk sungai. Ini contoh sampel untuk hutan. Ini contoh sampel untuk pemukiman. Itu namanya kita melakukan analisis terbimbing. Ya. Plus nanti kita combine dengan interpretasi visual. Kita melihat langsung visual, deteksi, mengamati, dan mengenal keadaan objek. Ya, kalau bentuknya seperti ini pasti sekolahan ini. Sekolahan atau apa gitu kalau bentuknya letter L seperti ini. Kemudian ada identifikasi upaya merinci objek yang telah dideteksi. Jadi setelah kita digitasi, kemarin kan saya minta tolong bisa enggak kita melihat per rumahnya. Jadi ini rumah si A, rumah si B, rumah si C, rumah si D, itu namanya merinci objek yang sudah dideteksi. Kemudian dalam kita menginterpretasi, kita kenal dengan ciri spektral. Ciri spektral itu ini susah kalau kita bahasakan. Rona itu berkaitan dengan terang gelapnya sesuatu. Itu rona, terang gelapnya suatu objek. Ya, terkait dengan panjang gelombang yang ada. Terkait dengan nanti digital number yang tercipta. Misalkan rumah pemukiman itu digital numbernya antara 10 sampai 15. Terkait dengan rona yang ada. Nah, yang paling banyak itu nanti rona ini sama dengannya dengan warna ya, karena ini kondisi dasar. Warna ini biasanya cenderung ini terkait dengan kita seringnya melakukan interpretasi. Data spasial, bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, dan seterusnya. Waktunya juga kapan yang bisa dianalisis. Terus analisis supaya mengkelompokkan objek, pasti nanti karena kita bicara skala, biasanya kan di dalam pemukiman itu kan ada juga pohon, ada ruangan vegetasi, ada ruang terbuka hijau. Tapi kalau kecenderungannya di sana adalah pemukiman, maka pohon itu bisa dihilangkan menjadi perubahannya adalah lokasi kawasan pemukiman. Itu dikecilkan, deduksi. Ya. Tapi ini biasanya dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini unsur interpretasi, 9 unsur yang sangat penting. Ya. Warna, tadi sudah dijelaskan, warna dan rona dan warna, ini adalah unsur dasar. Jadi ketika kita menginterpretasi, kebanyakan orang hanya memakai yang dua ini. Tidak ada memakai yang lainnya. Ini lainnya adalah untuk penegasan terkait dengan ronanya itu. Bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, teksturnya apa ya. Kalau bentuk mungkin kalian bisa lihat bentuk yang seperti ini biasanya adalah untuk sekolah-sekolah, letter U, letter L, atau perkantoran-perkantoran.
ini harus dengan bukti-bukti ya. Kita nggak bisa ngomong langsung ini sekolahan karena saya nggak tahu daerah sana. Otomatis saya akan mencari bukti bahwasanya ini benar sekolahan. Bagaimana itu ya kita ke lapangan atau menanyakan sumber informasi yang jelas. Ini harus ada yang 19. Ukuran ya, ukuran bisa jadi nanti dari besar kecilnya bangunan. Oh, bangunan ini adalah bangunan rumah, bangunan ini bangunan perkantoran, atau nanti dari besar kecilnya itu contohnya antara membedakan waduk, danau, kemudian situ ya, atau kolam. Oh, ini kolam nih kecil nih, atau tambak ini, tambak, kolam, waduk kan dari besar kecilnya. Tekstur, tekstur itu contohnya ini nih. Ini kan antara ini dengan kondisi tekstur yang ini ya, ini kan agak renggang. Ini bisa jadi nanti kita sebut menjadi kebun campuran misalnya. Ini adalah zona hijau kawasan pemukiman gitu. Atau nanti ada perumahan yang padat itu misalkan nanti ya bikin aja perumahan padat, ini perumahan yang tidak padat begitu. Kalau kita melihat dengan tekstur pola ya, kalau pola itu ya polanya jelas di sini. Ya, maksudnya ini mengikuti jalan polanya kah atau seperti apa gitu. Itu dengan pola, contohnya dengan penjelasan pola. Bayangan itu untuk membuktikan tinggi rendahnya gunung misalnya atau lereng biasanya. Kan semakin tinggi nanti bayangannya akan semakin nampak. Sama halnya kalau kita melakukan interpretasi tutupan lahan kemudian ada awan. Awan itu pasti ada bayangan. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan bayangan itu? Otomatis kita melakukan deduksi terkait dengan lokasi tersebut. Nah, situs, site, posisinya di mana maksudnya gitu? Posisinya di mana? Ketika kita bicara sawah, berarti pasti di sawah itu biasanya berdampingan dengan sungai, ya, berdampingan dengan sungai. Kemudian ada namanya pemukiman daerah tepi pantai. Daerah tepi pantai pasti sampingnya posisinya ada namanya entah itu semak belukar, entah itu apa namanya ruang, pasti ada ruang hijaunya gitu. Kalau asosiasi ini maksudnya ini, setiap rel kereta api ada stasiunnya. Jadi ketika ada stasiun pasti ada rel kereta apinya yang bisa kita digitasi. Itu asosiasi. Ini contoh asosiasi seperti itu. Kalau konvergensi bukti itu terkait dengan penguatan bukti. Jadi ketika kita menjustifikasi, oh ini sekolah, kita harus melakukan pembuktian. Benar ini sekolah dengan cara ke lapangan, dengan cara cek ke lapangan. Semakin ke bawah, ini tingkat kerumitan ketika menginterpretasi semakin tinggi dan semakin susah mendapatkan bukti-buktinya kalau kita tidak ke lapangan untuk mencari bukti ini. Kalau hanya ini warna dasar, ya kita paling bisa mengklasifikasikan menjadi ini vegetasi, ini non vegetasi. Ini sangat mudah kalau kita hanya berdasarkan warna dan zona. Next, ini contohnya ya. Peta, ini danau, kemudian ini jalan, ini pemukiman, ini hutan rawa, ini tambak. Ini contohnya kayak gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Halo semuanya? Halo? Halo? Gimana? Ya, Pak. Ada yang mau ada yang mau kalian tanyakan? Enggak? Lanjut? Oke. Enggak ada ya? Oke. Lanjut, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Sekarang saya kasih contoh konkretnya seperti ini. Ini ada saya data, karena datanya saya nggak terlalu banyak. Ini contoh Landsat, ya. Contoh Landsat. Lokasi di kampus tahun 1988. Oke. Mana kampus Sunan? Kalau tampilannya seperti ini namanya citra warna semu. Ini difungsikan untuk mengklasifikasikan tutupan lahan. Misalnya yang tadi saya bilang, warna merah seperti ini. Warna merah seperti ini mengindikasikan bahwasanya ini wilayah terbangun. Dari mana dapatnya saya seperti itu? Ya karena itu tergantung jam terbangnya. Maksudnya keseringan kita melakukan interpretasi. Ya. Dan ini ketika kita melakukan identify, ini kita klik,
Di dalamnya ada mengandung RGB. RGB inilah yang warna dasarnya karena di sini ada RGB. Sebenarnya satu gambar ketika kita masukkan gambar ya, misalkan saya ambil foto biasa. Foto biasa mana ya? Contoh foto kita ambil download di picture mana picture. Atau saya ambil dari ini folder biasa. Jadi saya ingin melihatkan ke kalian. Ketika ada satu gambar, ya, misalnya gambar seperti ini. Ini contoh gambar lapangan seperti ini. Ini foto HP dokumentasi biasa seperti ini. Ini kan hasil fotogrametri. Ini hasil foto kamera biasa. Ini mengandung gelombang, 3 gelombang. Cara membuktikannya seperti ini. Ini contohnya letaknya di this picture. Kemudian saya masuk lagi. Saya add datanya. Di mana tadi? Di dokumen. Oke, kita add dulu aja di dokumen. Letaknya dokumen. Letaknya langsung picture aja. Nah, tadi saya melihat foto yang WhatsApp ini ya. Misalkan ini. Nah, ini nggak usah direferensi. Zoom to layar saja. Nah, ini, foto ini mengandung 3 saluran. Kalau seumpamanya saya meng-add-nya tidak seperti itu langsung, jadi saya klik 2 kali, maka akan nampak di situ warna yang sebenarnya. Saya ambil yang 6. Ini kan gambar ini, klik 2 kali, nah nih, akan diambil satu-satu gelombangnya. Ya. Satu-satu gelombangnya. Jadi warnanya hitam putih. Gelombang pertama itu mengindikasikan gelombang warna red, blue, green, RGB ya, RGB. Gelombang band 1 adalah notasi untuk gelombang merah. Dan setiap notasi memiliki nama nilainya digital number, pixel value dari rentang 0 sampai 255. Ini warna nampak nanti di dalam citra digital belajar itu yang 0 sampai 255 tampak. Nah ini. Jadi satu gambar itu memiliki 3 gelombang. Makanya seminimal-minimal alat untuk fotogrametri pasti membawa 3 gelombang, yaitu gelombangnya RGB ini. Ini contohnya ketika warnanya, ini warna true color-nya. Ini warna semuanya saya hilangkan dulu. Ini namanya warna sebenarnya. Warna sebenarnya mengkombinasikan RGB. Ini warna semuanya. Atau bisa kita sebut dengan grayscale. Grayscale itu nanti untuk satu-satu gelombang. Nah, itu sekarang akan saya bawa dengan kondisi spasial. Ketika kita bicara kondisi spasial, zoom to layer lagi sini. Oh, kenapa ini? Oh, ini ketutupan sama yang ini. Saya tutup dulu, saya hilangkan. Nah, ini adalah kombinasi saluran, bukan lagi 1, 2, 3. Atau bukan lagi RGB. Ini memang ya RGB, tapi yang dia pakai sebenarnya kanalnya 2, 3, 4. 2, 3, 4 berarti tidak ada nilai blue-nya lagi. Hanya green, red, dan near. Near. Ya, nanti kalian belajar near itu apa. Nah, ketika kita mengambil near, green, red, dan near, maka bentuknya seperti ini. Tapi ketika saya ambil menjadi true color lagi, dia jadinya seperti ini. Ini true color-nya. Ini true color dengan menggunakan Landsat 5. Ini Landsat paling lama. Ini tahun 1989. Sumbernya sebelum menjadi warna yang seperti ini, awalnya itu seperti ini. Ini yang source ini. Warnanya hitam putih semua. Ya, ini dari 7 saluran yang ada. Bagaimana caranya menjadikan dia seperti ini? Nah, ini 1, 2, 3 karena disesuaikan. 3 itu red, 2 itu green, 1 itu blue. Ini bisa saya ganti. Saya ganti menjadi 5, 4, 3, 2. Maka warnanya seperti yang tadi.
Jadi seperti itu. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menganalisis apa sih gitu. 5, 4, 3. Ini bandnya yang kita ganti. Nah, ini kan sama-sama yang ini tadi. Nah, cuman ini karena terkait dengan penampakan warna yang ada saja. Nih. Jadi ini mengindikasikan warna ini apa, bagaimana caranya memprosesnya, itu kita bagi namanya supervised, unsupervised. Kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut karena kita sekarang hanya untuk pemetaan. Ya, pemetaan kita tujuannya tidak analisis, untuk pemetaan nanti dulu. Nanti kalau kalian mengambil mata kuliah di informasi spasial untuk pertanian, itu baru fokus sampai bagaimana menganalisisnya. Kalau sekarang kita bagaimana hanya menyajikan, kita membuat, itu bedanya. Nah, ini contoh yang Landsat. Kemudian dari Landsat 5 sekarang menjadi Landsat 8, ini salurannya lebih ekstrim lagi nih. Dia total source-nya ada 11. Ada 11 band. Ya, ini bisa kita komposit lagi menjadi seperti ini kalau sudah dikomposit. Di zoom to layar lagi. Nah, ini warna true color-nya. Agak gelap karena dia band-nya banyak sekali yang dia bawa band-nya. Mana Unan? Ini enggak daerah Unan, ini daerah pesisir ini, dekat kampung saya ini. Nah, ini untuk membedakan. Jadi kalau semuanya Landsat, ini kita zoom, ini kan harusnya ada pemukiman ini. Enggak bakalan nampak pemukiman karena resolusinya 30 kali 30 kali 30 meter. Lapangan bola itu pun nggak kelihatan kali kalau lapangan bola. Ya, karena ini 30 kali 30 meter resolusi terkecilnya. Ini kalau kita pengen membuktikan seperti ini, kita zoom, ini kita ukur nih, yang pixel ini ukurannya 30 kali 30 meter. Ukurannya, measurenya. Tuh, 30 ya, tuh. 30, di sini lihat angkanya, lengthnya. Ini 30. Ada contoh kemarin saya dikasih spot 6 oleh Big. Ini contoh spot 6. Data spasial. Spot 6, spot 7 se-Sumatera. Nah, ini. Kalau spot 6 ya agak nampak lah dibandingkan dengan Landsat tadi ya. Ini kalau ini spot ya, ini Landsat. Kalau Landsat benar-benar blur, nggak nampak. Kalau spot agak nampak sedikit. Karena apa? Ya karena resolusinya beda. Ini resolusinya berapa? Kita bisa ukur. Ini resolusinya. Ini namanya resolusi spasial ya. Nah, 1,5. Sebenarnya spot itu enggak 1,5. Sebenarnya spot itu antara 5 sampai 8-an atau 2 sampai 8-an lah. Kenapa sudah 1,5? Karena sudah dilakukan manipulasi image. Bagaimana caranya manipulasi image? Ini kita bisa manipulasi. Tinggal klik kanan, data, ekspor data. Nah, di sini kita bisa setel. Nah, ini resolusinya mau berapa? Raster Z-nya. Mau ukuran berapa raster Z-nya? Berapa kali berapa? Atau ini, bukannya ini, yang ini. Cell Z-nya ya, ukurannya berapa kali berapa. Itulah proses manipulasi. Kita ekspor, jadilah resolusi baru. Jadi ketika kita pengguna citra satelit kedua, ketiga, keempat, kita nggak tahu sebenarnya ini citra satelitnya namanya apa. Itulah ketika kita melakukan debating terkait dengan citra, menjadi kendalanya seperti itu. Kemudian saya ada juga tadi download dari USGS, katanya sih Iconos. Nah, ini saya kecilkan dulu. Ini contoh yang Iconos. Saya dapatnya daerah Aceh, karena mungkin Aceh, karena ada tsunami itu makanya ada citra Iconos. Nah, ini citra Iconos. Hampir sama kayak tampilan di Google Earth. Makanya Google Earth itu cenderung ini resolusi tinggi. Tipenya apa? Ya mungkin bisa digolongkan menjadi Iconos, Worldview, Earth. Ya sebenarnya pun ketika kita melakukan searching Google, di sini ada dikatakan bahwasanya sumbernya itu biasanya Airbus. Gitu. Ada satelit yang digunakan. Nih, satelit namanya Airbus, ImageNS. Ketika kita melakukan pengecilan seperti ini, itu beberapa teknologi terkait dengan penginderaan jauh. Prosesnya seperti apa? Saya nggak mau menguraikan proses lah nanti. Kalau saya menguraikan proses, otomatis kalian jadi ada tugas lagi nanti banyak lagi tugasnya kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo semuanya. Nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya.
Oke, hari ini kita kuliah Kok, Pak? nggak lama-lama. Saya hanya mengenalkan dengan namanya citra satelit. Saya rasanya sudah saya kenalkan citra satelit. Selanjutnya adalah saya memberikan tugas ke kalian. Dan tugas itu silakan dikumpul paling lambat minggu depan. Saya kasih waktu seminggu. Sekaligus itu bukti kalian hadir minggu depan. Ya, tugasnya apa? Tugasnya nanti akan saya tag ke Google Classroom. Sekarang saya berikan wacananya dulu. Tugasnya itu terkait dengan citra satelit. Jadi di sini kan ada beberapa citra satelit. Ada citra satelit cuaca, ada citra satelit sumber daya. Nah, apa itu yang NOA, apa yang itu yang GOES, apa yang TIROS, apa yang Landsat, Spot, Aster, kemudian resolusi tinggi. Itu apa sebenarnya? Tolong kalian cari tahu apa itu maksudnya. Jadi judulnya itu kalian mereview beberapa citra satelit yang bisa digunakan dalam penginderaan jauh. Batasannya adalah saya memberikan batasan hanya kalian boleh mengambil misalkan satelit cuaca 2, sumber daya yang rendah 2, ini 2 ya. Jadi ya, ada 6 citra satelit yang harus kalian ulas. Apa yang diulas? Yang pertama, kapan citra satelit itu orbit? Itu kalian bisa cari tahu di websitenya masing-masing. Kapan citra satelit itu orbit? Kemudian, bagaimana dengan karakteristiknya? Maksudnya karakteristik itu yang ini. Bagaimana resolusi spasialnya, bagaimana resolusi spektralnya, dan kapan temporalnya resolusi. Jadi kalau kalian tidak dapat yang radiometrik, kalian cukup bahas sampai dengan 3 ini, spasial, spektral, dan temporal. Yang di dalam, misalkan kepalanya Landsat. Landsat itu diorbitkan tahun sekian, kemudian ada perubahan dari Landsat 5, Landsat 6, Landsat 7, Landsat 8, dengan spektralnya perubahannya seperti ini. Nah, kemudian resolusi spasialnya sekian, resolusi spektralnya sekian band untuk yang Landsat ini, kemudian temporalnya tadi sudah saya bilang 2 minggu sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Nah, itu contohnya seperti itu. Untuk yang kasus untuk tugas ya. Kemudian, setelah kalian bahas satu persatu image citra satelit, saya minta pemanfaatannya di dalam aplikasi penelitian. Misalkan citra satelit Landsat. Kalian review jurnal, 3 jurnal saja. 3 jurnal saja terkait dengan pemanfaatannya. Kalian bisa pilih dari citra satelit yang sudah kalian bahas di atas. Kan tadi ada 6, kalian pilih misalkan Landsat, NOA, Whitbird. Bagaimana pemanfaatan di dalam penelitian-penelitian di bidang pertanian. Mungkin itu nanti akan saya perjelas di tugas. Tapi kalau narasi yang di tugas itu kan beda sama yang narasi sekarang. Mungkin agak kurang jelas, makanya saya jelaskan dulu sebelum kalian tugas seperti itu. Dan setiap kalian menguraikan wacana, kalian harus jelas citasinya. Dari mana kalian dapatkan wacana tersebut. Jangan pakai anonim. Yang anonim itu kan sebenarnya ada namanya, siapa yang nulis itu. Jadi kalau anonim tidak laku. Ya. Ya. Bentar. Ya, Pak. Bu, ada. Bu. Pak, ada tamu, Pak. Ya. Jadi seperti itu ya. Halo? Ada pertanyaan? Halo. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak terkait dengan tugas dan kuliah? Buatnya di mana, Pak? Buatnya di Word saja. Nanti Word itu kalian attachment di dalam Google Classroom. Oh, di Word. Ya, seperti biasa. Tapi Ya, Pak. nanti saya uraikan strukturnya lah bagaimana. Maksudnya struktur formatnya. Karena nanti di situ ada tidak hanya kalian mengcopy paste dari apa namanya? Dari bahan internet, tapi kalian harus jelas citasinya dari mana. Kemudian kalau ketika jurnalnya dari mana, terus ada daftar pustakanya. Penilaiannya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas yang kemarin-kemarin? Atau tugas yang hari ini? Nanya yang tugas yang kemarin, Pak. Apa tuh? Kan ada yang ngambil data peta 4.1 itu dari Demnas kan, Pak? Ya. Nah, terus kalau buat petanya tanpa pakai batas administrasi boleh, Pak? Oh, terlalu besar nanti.
Oh, Laptopmu ngadat nanti. Tunggulah. Bagusnya dipotong dulu. Jadi hasil dari Demnas, nih ya sekaligus saya lihatkan ininya. Ketika kita bicara pemotongan Dem, itu beda sama pemotongan ini ya. Ini saya ambilkan Demnas. Oke, kita ambil Demnas, misalkan yang ini. Ini mana Demnas? Oh, di Big Demnas. Kemudian saya ambil ini misalnya. Zoom to layer. Ini zoom to layer. Nah ini ya, ini saya hanya mau ngambil ini daerah mana ini? Coba saya masukkan dulu. Batas administrasi. Saya ambil batas administrasi kecamatan dalam Sumatera. Oke. Saya ambil satu bagian yang ini saja. Misalkan. Oke, yang ini masukkah? Oke, coba. Nah, kalau seperti ini kasusnya, saya mengambil wilayah satu administrasi tapi terpotong yang sebelah sini, berarti kalian harus download yang sebelah sini dulu lagi. Nanti disambung ya. Ini saya potong. Saya keluarkan dulu administrasi yang menjadi maksudnya. Data. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam hari Senin. Sini saja langsung ekspor. Nah, memotong citra itu beda sama memotong SAP. Kalian bisa memakai toolsnya namanya ini di raster ini ada clip ya. Ini letaknya di dalam data management tool. Kemudian ada raster, ada clip. Kalau clip motongnya itu rectangle. Jadi kepotong segini, petak. Ya. Yang bagus nanti motongnya pakai extract by mask. Kalau extract by mask sesuai dengan pola yang ada. Ini saya potong dengan klip dulu. 2 kali. Kenapa tak mau jalan? Oh, bergeser. Udah 2 kali. Nah, ini dimasukkan Demnasnya, dimasukkan pemotongnya. Dan diokekan lagi. Ini langsung terbentuk rectangle. Satu lagi, itu motong dengan namanya extract by mask. Letaknya di spatial analysis. Spatial analysis, kemudian ada extraction, kemudian ada extract by mask. Extract by mask nih. Nah, ini hasil potong yang klip tadi. Bedanya nih. Jadi kepotongnya dibikin rectangle sesuai dengan posisi yang ini. Kalau menggunakan klip, kalau menggunakan extract by mask sesuai dengan pola yang ada potongnya. Nah, ini polanya saya ganti hulu aja dulu biar kelihatan. Oke, sudah saya loading yang lama. Untuk minggu besok, walaupun kita nggak kuliah, kalian tetap saya minta absensi ya. Absensi ke Google Classroom. Di jam kita kuliah. Jadi kalian hanya buka Google, kemudian kalian absen, kemudian kalian kelas on deh. Ini tebak ya, nggak jadi. Error artis saya ternyata. Karena terlalu berat. Ini lagi ngerekam juga iya kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak gitulah deh. Bisa menggunakan klip, bisa ekstrak klip, Mas. Pak, tapi kemarin ada coba kan, Pak? Gimana? Bisa Pak tanpa nggak ngadat laptop Ade kalau tanpa data administrasi Pak. Nggak ada ngadat Pak laptop Ade kalau tanpa kuat berarti ya. Ayah nggak apa-apa. Kalau nggak ngadat. Berarti nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, okay, Pak. karena itu kan baru kontur. Bentuknya langsung rectangle ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya nggak masalah. Ya selagi bisa nggak apa-apa. Tapi kalau berat kalian potong. Oke Pak. Karena mungkin Nagari ngambilnya ya. Enggak Pak. Sawalunto Pak. Sawalunto. Sepetakan Sawalunto ya. Okay. Iya Pak. Cuman belum ada dikasih batas administrasi gitu Pak. Ya. Satu lagi. Rencana nggak pakai. Iya. Kalian kalau untuk standar layout, ada yang mau bertanya terkait dengan layout? Enggak? Apa? Bisa ya? Bisa Pak. Ya bisa. Ya, jangan nanti layoutnya itu sebenarnya kalau kita layout ada hal yang
nggak harus di input legenda. Jadi kalau semuanya input legenda itu kan default seperti itu gitu. Kita bisa bikin convert. Jadi yang legenda itu kan seperti ini nih. Ini ada layoutnya ya. Nah ini kan langsung dari insert legend. Jadi seluruh yang ini kita bisa masukkan. Ini kadang nggak bagus. Ini udah saya ekstrak. Mana ya? Ini udah saya ekstrak ini. Jadi legend itu nggak harus di semuanya. Ini saya next. Semuanya citra ini. Oke. Ini bisa kita klik kanan, kemudian export jadikan feature. Jadi bisa kita edit satu persatu. Itu aja bedanya nanti kalau kalian ini, misalkan ini kan kebanyakan. Ini bisa di setting ya, maksudnya di setting itu sebelum masuk ini bisa kita masukkan mau mana yang item yang mau kita masukkan ini. Nah, tapi enggak itu yang mau, mungkin kalian bisa lihat itu di banyak YouTube bisa diuraikan. Nah di YouTube itu biasanya enggak diuraikan terkait dengan ini, dengan yang di convert. Oh, oke, nih di convert. Jadi ini kita mau bikin manualnya. Ini kita klik kanan, langsung convert to graphic. Itu biasanya jarang di channel-channel YouTube untuk mengconvert to graphic. Jadi kita ungroup. Jadi yang ini nggak connect lagi. Ini bisa kita edit satu-satu. Ini ungroup lagi. Ini bisa kita edit satu-satu. Yang nggak guna kita hapus. Tapi selama ini kita nggak convert to graphic, ini masih connect dengan kondisi yang di sini. Ini bisa kita hapus satu persatu untuk memperbagus kartografi kita, layout kita. Oke, mungkin itu hari ini yang mau saya share. Kalau ada pertanyaan ataupun ada diskusi selama kita 2 minggu tidak berkuliah, kalian bisa call saya, kita melakukan conference. Ya, karena hari mau puasa, berapa hari lagi ya, saya mohon maaf selama ada perkuliahan dengan saya mungkin salah cakap atau bagaimana, ya. Mungkin itu saja, ada pertanyaan enggak dari kalian? Halo? Pak, pertanyaan satu Pak, dikit kok. Apa tuh? Mengenai slope Pak. Slope? Kemiringan itu Pak. Oke, itu kan, kenapa? itu tetap kita klasifikasi jadi 5 Pak. Slope itu Ya. Sebenarnya kalau slope itu klasifikasinya ada pedomnya dari Kementerian Kehutanan. Ada yang datar, itu yang disebut datar itu apa, disebut landai itu apa, disebut miring itu apa, disebut curam itu apa. Nah sekarang saya memberikan kebebasan ke kalian, yang penting kalian klasifikasikan. Intinya kalau secara umum 0 sampai 8 itu biasanya disebut datar, 8 15 itu apa disebutnya landai, 15 sampai dengan 25 itu apa namanya? Miring ya, miring. Kemudian di atas 45 itu curam. Ya. Kalau kalian mau merujuk terhadap peraturan silahkan. Saya nggak hafal peraturan nomor berapa, tapi di peraturan itu ada. Nah, kalau enggak pun enggak masalah. Yang saya tuntut sekarang kalian bagaimana proses pembuatannya, terus bagaimana proses kalian menyajikannya. Itu saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Lu? Enggak? Enggak ada ya? Halo semuanya. Cukup? Cukup. Ya udahlah. Udah ngantuk semua kayaknya. Udah lesu semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tugasnya dikumpulkan semuanya karena saya menilai tugas hanya dari masukan kalian dan tugas Bu Unika sudah masuk ke saya. Nanti saya publish di Google Classroom-nya nilai Bu Unika. Jadi kalian bisa mempertimbangkan berapa nilai yang kalian harus hasilkan lagi untuk mencapai target kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, silahkan yang mau live dulu. Saya mau merekap yang di sini tadi.